Ini Habibnya nah. Satu, dua. Tetap aja ya. Oh. Acaranya berjalan dengan lancar. Semoga semuanya dapat berkah. Amin. Mudah-mudahan tahun akan datang bisa acara lagi. Amin. Acaranya berjalan dengan lancar. Semoga semuanya dapat berkah. Amin. mudah-mudahan tahun akan datang bisa acara lagi. Amin. Alde apa kerja Alde? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bab bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan, yang kita cintai, kita ta'zimi, yaitu para habaib, dan juga yang kita muliakan, kita cintai para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Rudi, yang mana kita doakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akan para alim ulama kita, menjaga daripada habaib kita, dan mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka umur yang barakah, umur yang panjang, sehat wal afiah, sehat jasmani dan rohaninya, agar beliau bisa membimbing kita menuju jalan-jalan yang penuh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di tempat yang mulia ini, di tempat yang insya Allah turun akan keberkahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan akan hajat-hajat kita, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita ucapkan kita yang kita cintai, yaitu Sahibul Bait Haji Ainuddin. Betul, Haji Ainuddin. Kita doakan beliau mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah mengabulkan hajat beliau. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di sini, kita memperingati akan haul daripada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, seorang kasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana insyaallah pada waktu bulan ini haul yang berketepatan di 110 kali, 110 kali haulnya ini sudah, yang mana kalau kita hitung daripada jumlah nama Ali itu jumlahnya 110. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan haul ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga akan kampung kita dari mara bahaya, musibah Allah ganti dengan kenikmatan. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Ali ini lahir beliau di daerah Kosam. Kosam ini sebuah desa yang letaknya di Hadramut sana. Namun kayak di sini kayak mana tambangan ini bang, pelosok. Jadi Kosam ini daerah pelosok. Beliau memiliki ibu yang bernama Al-Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Juhri, dan juga ayah beliau bernama Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi.
Ini kedua orang tuanya ini adalah orang yang gemar dia berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang mengajar, nggih. Jadi cocok kalau beliau ini melahirkan akan anak yang soleh, melahirkan akan seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beliau ini adalah orang yang gemar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran daripada keluarga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Waktu Al-Habib Ali masih kecil, itu yang dilihat tiada lain adalah orang yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat ibunya lagi wiritan, lagi baca Al-Qur'an, melihat abahnya lagi mengkaji kitab, lagi baca selawat. Ini makanya sebab apa? Sebab didikan utama daripada anak, kalau kepingin anak kita menjadi anak yang soleh, itu didikan yang utama adalah di dalam keluarga. Jangan sampai kita punya anak, kepingin anak ini menjadi orang yang soleh, tapi abahnya gak ada sholat. Ini dusta. Sholat dulu, dibujukan dulu orang tuanya, insya Allah anak ini mengikut kepada orang tuanya. Sebab apa? Sebab pelajaran anak daripada orang tua, ini orang tua sebagai cerminan daripada anak. Jadi anak ini bercermin kepada orang tua. Apa yang dikerjakan oleh Kuitan, itu akan dikerjakan oleh anaknya. Sebagaimana Al-Habib Ali. Al-Habib Ali ini apa yang dikerjakan oleh orang tuanya akan beliau kerjakan. Karena ini didikan pertama daripada keluarga yang begitu sakinah mawaddah warahmah. Kisah sebentar daripada Al-Habab Alawiyah. Al-Habab Alawiyah ini adalah seorang pendakwah. Pernah suatu saat beliau waktu berdakwah dengan suami beliau. Jadi Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi waktu beliau ini menikah, itu langsung diperintahkan oleh guru beliau untuk berdakwah. Kira-kira kalau kita nih yang mondokan ini, tuntung imbah kawin, ya, langsung diperintahkan berdakwah masuk ke pelosok. Kira-kira hakon apa kata? Hanya sehari 2 hari ini begini ini, hanya sehari 2 hari nikah, ini sudah diperintahkan oleh Al-Habib Muhammad untuk berdakwah. Jadi ini laki bini berdakwah keluar daripada kampungnya. Di situ singkat cerita, dakwah beliau berdua ini sangat sukses. Apa? Di situ Al-Hababah Alawiyah mengislamkan orang hidupnya 80 tahun, kada suah sembahyang, kada suah sholat. Waktu ketemu dengan ibunya Al-Habib Ali, diajari tata cara sholat, tata cara wudhu, sampai ini singkat cerita, ini orang tua meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan mereka. Sebab mereka aulia Allah Subhanahu wa taala ini tidak senang kalau ngelihat umat dari Nabi Muhammad ini maksiat. Kepinginnya mereka para aulia ini membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran daripada keluarga daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bukan sampai situ. Al-Habib Muhammad ini waktu menikah kepada ibunya, ini istri beliau lagi dalam keadaan hamil. Ini sudah dikasab oleh guru beliau yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini seorang ulama besar juga. Seorang ulama, seorang walinya Allah Subhanahu wa taala yang banyak memiliki akan karomah. Dikasih Allah akan karomah. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Mungkin biar di sini beliau cicit beliau pernah datang. Insya Allah sekarang tinggal di Banjarbaru. Cicit beliau namanya Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Thahir. Ini salah satu cicit beliau. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini amal ibadahnya apa? Itu sehari beliau ini zikir kepada Allah, baca la ilaha illallah itu sebanyak 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali, dan baca selawat 25.000 kali. Kira-kira ada yang sanggup sini sehari baca seperti itu? Ini belum tadarusnya, belum Al-Qur'annya, belum daripada membaca Al-Qur'annya. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini senang iktikaf, duduk di dalam masjid. Kenapa? Karena kata beliau, ini aku duduk di masjid memberikan ketenangan di dalam hatiku. Ini yang dicintai oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini Habib Abdullah ini merupakan guru futuhnya
abahnya Al Habib Ali, yaitu Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi. Nah, jadi waktu ini ibunya Habib Ali hendak melahirkan Habib Ali, ini Al Habib Abdullah ini mengutus akan utusannya untuk ketemu kepada Al Habib Muhammad. Kata utusan daripada Habib Abdullah, katakan kepada Muhammad, kalau anak ini lahir, namakan dengan nama Ali. Amun bahari kada ada yang namanya apa? USG apa? Yang periksa janin itu apa namanya? UXG ya? Kujur kan? Nah itu kada ada bahari. Tapi ini sudah dikasyaf oleh Al Habib Abdullah bahwasanya anak ini yang lahir adalah anak seorang laki-laki, dan di situ diperintahkan oleh Al Habib Abdullah untuk menamakan Ali. Sebab kata beliau mengambil daripada tabarruk berkah dengan seorang walinya Allah, yaitu Sayyidina Imam Ali bin Alawi Khalid Qosam. Jadi di kota Qosam itu ada seorang wali juga dahulu, merupakan zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Di situ Habib Abdullah kepingin mengambil keberkahan daripada beliau supaya beliau menjadi orang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikat ini cerita sedikit kepada Al Habib Ali Khalid Qosam. Ini beliau memiliki keistimewaan yang mana jika beliau ini mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu langsung spontan dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika ya Syekh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan daripada Sayyidina Imam Ali bin Alawi Khalid Qosam. Kalau dia membaca selawat, dia langsung dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan segitu aja, tapi orang yang berjamaah di belakang beliau itu semuanya mendengarkan akan suaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti dengan doanya para guru-gurunya, doanya daripada Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir sampai Al Habib Ali ini menjadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu Al Habib Ali umur 7 tahun, umur 7 tahun ini abahnya diperintahkan oleh gurunya, waktu hanya gulik daripada dakwah, kumpul sama keluarga, langsung mendapatkan perintah daripada gurunya Al Habib Abdullah untuk dia ke kota Makkah. Jadi hanya ketemu keluarga, langsung tulak lagi dakwah, langsung tulak lagi berdakwah di kota Makkah. Bobib, kenapa emangnya di kota Makkah ini kada ada ulama? Bukan, ulama banyak, ilmu-ilmu banyak di Makkah itu, tapi yang di bagian pelosok-pelosok ini jarang didatangi oleh para ulama. Makanya di situ orang-orang Hadramut yang waktu naik haji itu mengatakan kepada Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bahwasanya belum terjamah daripada pelosok-pelosok di daerah Mekah tersebut. Makanya disitulah Al Habib Abdullah mengutus murid kesayangannya Al Habib Muhammad untuk pindah ke kota Mekah, dan di situ beliau sampai menjadi seorang mufti Mekah. Ini luar biasa. Ini pelajaran untuk kita, pelajaran. Jadi jangan kita ini untuk capek menasihati kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, agar apa? Agar kita, keluarga kita menjadi orang yang selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ waktu umur 7 tahun Al Habib Ali ini diperintahkan untuk pindah ke kota Sibut. Karena apa? Karena sudah ilmu yang ada di kota Qosam, di kota Sibab ini sudah habis diserap oleh Al Habib Ali. Namun kita bisa nyerap ilmu, tapi di kota situ sudah ilmu ini sudah habis diresep sama Al Habib Ali. Akhirnya disuruh pindah ke kota Sibut. Disitulah Al Habib Ali waktu pindah, beliau ini juga mengambil tabarukat, mengambil ijazah kepada abahnya, gurunya beliau, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau mengambil ijazah, banyak mengambil ijazah daripada beliau. Ini yang dilakukan oleh mereka. Makanya bagian daripada anak-anak pondok pesantren ini jangan pernah kita untuk selalu capek ziarah, untuk selalu capek untuk silaturahmi. Sebab apa? Sebab di situ insya Allah akan mendatangkan sir daripada sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu Habib Ali datang ke Habib Abdullah,
Di situ beliau menelaah kitab, belajar akan kitab. Sebab Habib Ali ini ketujuh, senang dengan ilmunya Allah. Karena apa? Karena ilmu ini merupakan warisan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang betul-betul dia kepingin dekat sama Rasulullah, makanya cepat-cepat kita ini untuk mengambil warisan tersebut agar kita bisa berdamping kelak di yaumil qiyamah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya waktu umur belasan tahun, Habib Ali ketemu dengan Syekh Futuhnya, Syekh Futuh yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Aqtas. Ini Syekh Futuhnya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat daripada seorang guru Syekh Futuh. Bobib, emangnya gurunya Habib Ali ini satu kan? Kada. Kalau namanya Syekhul Futuh ini satu, tapi Syekhul Barakah itu banyak Habib Ali. Syekhul Barakah ini banyak Habib Ali. Ya kayak contoh ya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Ini adalah salah satu gurunya beliau. Terus Al-Habib Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini juga merupakan salah satu daripada gurunya. Jadi banyak guru-guru beliau banyak belajar mengambil akan kitab-kitab daripada guru-guru beliau. Nah, di sini waktu yang kita ambil pelajaran. Waktu Habib Ali dekat dengan Syekhul Futuhnya, yaitu Habib Abu Bakar, itu tidak gampang. Butuh kesabaran. Jadi waktu mendengar Habib Abu Bakar ini datang ke kota Seoul, ini Habib Ali kepingin jumpa kepada guru. Jadi ditanyakan, nyari kabar, ini Habib Abu Bakar ini guring di mana? Habib Abu Bakar orang yang mastur, tidak kelihatan akan kewaliannya. Orang yang mastur, tidak kelihatan akan kewaliannya. Bahkan dalam riwayat keluarganya pun tidak tahu kalau beliau ini seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat mastur orangnya. Akhirnya di sini Habib Ali mendengar di rumah fulan di daerah situ, didatangi rumah tersebut, diketuk rumah ini. Assalamualaikum, kata si yang punya rumah siapa? Aku Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi, kata. Ada apa? Ada keperluan kepingin ketemu sama Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Aqtas. Katanya yang punya rumah, ya tunggu dulu sebentar. Dikabarkan kepada Habib Abu Bakar. Di situ kata, apa kata Habib Abu Bakar? Sudah biarkan, jangan dibuka itu pintunya. Kira-kira kalau kita ke rumah guru kayak gitu ya Pak? Ke rumah guru kita menghadangi. Diketuk guru, Assalamualaikum guru. Datang hadamnya. Tunggu aja sudah. Kira-kira kita bulik apa menghadang? Bulik apa menghadang? Bulik bisa kita. Tapi di sini kesabaran daripada Habib Ali, kesabaran daripada seorang aulianya Allah. Di situ Habib Ali tetap menunggu. Akhirnya dikabari lagi melalui daripada yang punya rumah tadi, bahwasanya nanti kalau engkau kepingin ketemu kepada Habib Bakar, engkau datangi rumah fulan. Tidak ketemu di situ. Sampai ketemu, akhirnya kata Habib Bakar, wahai Ali, sungguh engkau ini orang yang mulia, sebab aku lihat dengan kesabaran yang kau ini kepingin kejumpa aku. Kenapa engkau ini tidak capek, kata, menghadang menunggu aku ini, kata si Habib Ali, wahai ya Habib Abu Bakar, andai kata aku ini sebentar nunggu engkau cuma berjam-jam, andai kata aku disuruh menunggu setahun, akan aku lakukan asalkan aku bisa mendapatkan nadroh daripada dirimu, wahai ya Syekh. Jadi yang diharap oleh Habib Ali adalah pandangan daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Aqtas. Karena apa? Karena pandangan daripada seorang walinya Allah ini bisa mendatangkan akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Pelajaran untuk kita kepada kalau kita mendekati kepada orang alim ulama. Sebab apa? Sebab dengan duduknya kita orang kepada alim ulama ini bisa menghidupkan akan hati-hati kita yang mati. Hati-hati kita yang sudah mati, kering kerontang, kalau kita rancak sering duduk dengan mereka para alim ulama, itu hati bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah yang dilakukan oleh beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Akhirnya singkat cerita, di situ Al-Habib Abu Bakar mengatakan kepada Habib Ali, wahai Ali, engkau ini nanti akan menjadi sebagai magnetnya hati. Wujud, maksudnya apa maksudnya hati? Engkau di sini akan bisa mengumpulkan orang
yang dimana orang itu langsung cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wujud dengan apa? Dengan aurat wirid-wirid yang beliau buat, yaitu apa? Yang pertama Maulid Simtud Duror, dan juga ada salawat Lataifus Ria. Ini dua wiritan ini yang mana sering diamalkan oleh mereka para alim ulama, yang mana wiritan-wiritan ini bisa insya Allah untuk kita dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Habib Ali membuat akan maulid yang namanya Maulid Simtud Duror, ini Maulid Simtud Duror ini adalah untaian mutiara-mutiara, untaian mutiara-mutiara untuk kita dekat mengenal kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untaian-untaian mutiara yang menjelaskan akan sifat-sifat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab di sini mereka para alim ulama, mereka Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengetahui bahwasanya orang yang hidup di akhir zaman, mereka ini banyak lupa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka banyak lupa, cintanya cuma kosong, cintanya cuma di mulut, cintanya seperti cintanya anak sekarang, nyambung putus, bujur apa kada? Cintanya ini nyambung putus. Kalau sudah datang majlis mendengarkan akan qasidah, ini hati nyambung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah bulik ke rumah, ingat apa kata? Langsung HP bang, WhatsApp, jujur kan? Itu. Ini makanya mereka para alim ulama, mereka Habib Ali menciptakan yang namanya maulid. Maulid ini supaya menggetarkan hati kita ini untuk ingat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikatakan oleh Habib, waktu Habib Ali ini mengarang maulid, itu beliau usia sudah 68 tahun. Usia sudah 68 tahun, sudah tua sekali waktu itu. Ada kisah, kisah yang mana waktu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini beliau mengadakan akan maulid akbar, maulid yang besar. Di situ jumlah daripada penduduk Sewon, insya Allah kalau tidak salah waktu itu sekitar kurang lebih 2000 orang. Sedikit jumlahnya, masih banyak negara nih. Negara berapa? Banyak hibak negara ini. Ini cuma 2000 orang. Di situ dengan derajatnya Habib Ali, dengan kemuliaan Habib Ali, ini yang hadir mencapai 40.000 orang. Yang hadir mencapai 40.000 orang. Biar kita bayangkan, dari mana aja, dari segala penjuru. Padahal Habib Ali ini dia tidak pernah keluar daripada kota Sewon. Waktu sudah tua ini tidak pernah dia keluar daripada kota Sewon. Tapi orang-orang semua mengenal kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini salah satu karomah kemuliaan daripada beliau. Sampai riwayat cerita ini, orang-orang yang luar kota yang dia nguli bangunan, itu pas acara Maulid Akbar Habib Ali, mereka semua minta izin kepada juragannya, kepada majikannya. Kata para tukang ini mengatakan, wahai majikan, aku izin tidak kerja untuk hari ini. Kenapa? Aku ini sudah selama sebulan ini sudah terlalu banyak mengejar dunia. Aku kapan untuk mengejar akhirat? Aku kepingin datang hadir di dalam majlisnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini mereka berbondong-bondong. Tapi di situ dengan kedermawan daripada Habib Ali, itu orang yang 40.000 banyaknya, itu mereka semua dijamu oleh Habib Ali. Itu orang-orang di kota Sewon semuanya diperintahkan oleh Habib Ali ini untuk membuka rumah-rumah beliau, dan keperluan untuk selama seminggu acara tersebut ini semua dicukupi oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bukan cuma di situ juga, dengan kedermawanan beliau sampai bahkan hewan unta tunggangan orang-orang itu yang hadir itu dikasih makan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini luar biasa. Ini kedermawanan yang sangat luar biasa. Kira-kira di sini ada gitu. Namun kita disuruh hadir majelis, dijulungi kasih ganti uang bensin, kira-kira banyak majelis kalau ya, ayo siapa yang mau hadir majelis karena uang bensin diganti satu orang 20.000 30.000 hibah pang majelis. Ini dakwah mereka, dakwah mereka ini bukan cuma dengan lisan,
bukan cuma dengan ilmu yang mereka punya, tapi dengan harta benda mereka, untuk supaya orang yang awalnya kada ketujuh duduk di majlis, supaya orang tersebut ini ketujuh duduk di majlis Allah. Ini dakwah beliau, dakwahnya orang-orang aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini, disinilah Habib Ali waktu umur 68 tahun beliau menciptakan, membuat akan qasidah maulid yang namanya Maulid Simtud Duror, yang mana maulid ini itu pertama kali dibaca oleh Habib Ali di rumah beliau, dan yang kedua kali itu dibaca di rumah muridnya yang bernama Habib Umar Asgaf. Terus sampai nyebar ke kota Sewon, bahkan maulid ini sampai ke daerah kita. Siapa yang bawa? Apakah Habib Ali suah kemari? Tidak suah. Habib Ali tidak pernah datang ke Indonesia. Habib Ali tidak pernah datang ke Indonesia. Habib Ali ini tinggalnya di kota Sewon, makamnya di kota Sewon. Dia tidak pernah datang ke Indonesia. Yang membawa akan pertama kali Maulid Simtud Duror di Indonesia yaitu murid beliau yang bernama Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi, Kubah Ampel. Kalau pian pernah ziarah ke Surabaya, ke Ampel, Sunan Ampel, itu di tengah-tengah pasar ada yang namanya Kubah Ampel. Di situ makamnya Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi dan Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Mukhtar. Ini yang mana kemarin insya Allah tanggal 28 kemarin ini acara hall beliau di daerah Ampel tersebut. Ini yang pertama kali membawa akan Maulid Habsyi. Waktu Habib Ali mengarang kitab Maulid Habsyi ini, itu Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi ini meminta kepada Habib Ali, ya Habib, aku minta karangan kau satu ini. Buat apa, kata Habib Ali? Akan aku baca di hadapan pusaran Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid ini dibawa oleh Habib Muhammad bin Idrus, nyampe di makamnya Rasulullah, itu maulid dibaca. Namun kita di sini, wah ini zaman sekarang ya, jangan kan baca maulid di depan makam Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pernah umroh, ada yang pernah umroh, Habib kada suah kan, cuman kisahnya aja juga. Ini guru, kita aja di sana di makam Rasulullah mengangkat tangan aja dilarang, loh. Wah ini kalau, tapi kalau di zaman dulu tidak apa-apa. Di zaman Habib Muhammad bin Idrus itu kada masalah. Jadi di hadapan makamnya Rasulullah ini Habib Muhammad membacakan kitab Maulid. Di sini berkah daripada Maulid Simtud Duror. Habib Muhammad ini gurih malam, langsung mimpi sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengambil kitab yang ada di tangannya Habib Muhammad, diambil oleh Nabi Muhammad SAW dan dibaca sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kitab maulidnya karangan Habib Ali dibaca sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di situ Nabi Muhammad senyum, dikembalikan maulid itu lagi kepada Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi. Ini menandakan bahwasanya maulid Simtud Duror ini penuh akan keriduan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa? Di situ jadi kata guru sekumpul, karena apa? Karena di dalam kitab Maulid Simtud Duror itu ayat-ayatnya itu terdapat daripada zatiannya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang kalau kita kepingin mimpi sama Rasulullah, kalau kita nih kepingin jumpa sama Nabi Muhammad, rancaki baca kitab Maulid Simtud Duror. Jadikan Maulid ini sebagai wiritan kita. Sebab apa, kata Habib Ali? Sebab orang yang menjadikan wiritan daripada Maulid Simtud Duror ini, orang ini insya Allah akan mendapatkan sirnya Nabi kita Muhammad SAW, akan mendapatkan sirnya Rasulullah SAW. Maka ini amalkan, dibaca. Ada juga keistimewaan daripada Maulid Simtud Duror, dikisahkan Habib Umar bin Idrus Al Idrus. Jadi Habib Umar bin Idrus Al Idrus ini memiliki pesantren pondok, pondokan kayak gitu. Pondokan di situ, ini anaknya yang mondok di situ bebel-bebel, paham ya? Bebel paham kalau? Bebel-bebel dikasih pelajaran gak ada masuk-masuk, suruh hafalan gak ada hafal-hafal juga. Ini pokoknya bebel muridnya. Bingung Habib Umar ini, bingung. Akhirnya teguring, mimpi ketemu sama Habib Ali. Habib Ali ini masih hidup. Mimpi ketemu sama Habib Ali, dia Habib Umar ini
apa unek-uneknya tadi ini disampaikan oleh Habib Ali. Wah ya Habib, ya apa nah? Kasih bang, ya apa muridku supaya pintar semua katanya. Ini muridku nih bebel-bebel diajari tetap kada kawan, ada masuk-masuk. Kata Habib Ali, ini baca. Dikasih kitab Maulid itu terus baca. Akhirnya dibaca. Akhirnya mimpi, bangun guring, akhirnya ketemu langsung kepada Habib Ali dan dikisahkan tersebut betul. Kata Habib Ali bahwasanya orang yang sering orang yang bebel, yang kepingin mendapatkan futuh, kata Habib Ali, yang kepingin mendapatkan pemahaman daripada Allah, ini kitab kalau bisa ditulis, kalau bisa dibaca atau ditulis, dihafal atau ditulis. Ini katanya Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Setidaknya kita kawak menghafal satu rawi aja, itu sudah luar biasa. Itu akan mendatangkan keberkahan untuk orang yang menghafal tersebut. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taruna melihat jam 10 sudah. Terus kan? Hah? Satu dah, biar kada kemalaman biar. Satu kisah. Jadi keistimewaan daripada Maulid Simtud Duror, kita ngambil di dalam tadi wa asyhadu anna. Di situ ada salah satu selawat daripada Habib Ali yang mengatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Kan ini yang diharap oleh Habib Ali. Yang diharap oleh Habib Ali, orang yang membacakan maulidnya Habib Ali ini, orang yang membacakan Maulid Simtud Duror ini, supaya ruhnya orang yang membaca tersebut bersambung dengan Nabi kita Muhammad SAW, bersambung dengan ruhnya Rasulullah SAW. Ini harapan. Sebab pasti ada yang namanya pertemuan, pertemuan jasad kepada jasad kayak kita gini di dunia, jasad kepada jasad. Ini ketemuan. Nanti di yaumil di alam barzah, di akhirat itu ada yang namanya ruh. Ruh kita ini nyampe kepada alam akhirat nanti. Kalau jasad kita sudah mati di dunia ini, itu sudah dipendam bilang. Tapi ruh ini nyampe nanti ke akhirat. Nah, ruh ini biarpun kada suah ketemu, ruh ini biarpun tidak pernah berjumpa. Nabi Muhammad SAW hidup di 1443 tahun yang silam. Kita hidup sekarang, zaman sekarang. Biarpun kita kada suah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, ini roh bisa untuk berjumpa, saling mengenal. Dengan apa? Dengan tadi kita membaca selawat, membacakan Maulid Simtud Duror ini, roh kita ini akan kenal dengan rohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Kata Nabi Muhammad SAW, roh-roh ini itu seperti pasukan yang berkelompok. Pasukan berkelompok-kelompok. Ini roh itu seperti pasukan yang berkelompok-kelompok, tersusun rapi di situ. Kata Nabi Muhammad SAW, andai kata orang mukmin hadir di dalam majelis ilmu, nah, di situ ada 100 orang munafik, 100 orang munafik, 1 orang mukmin itu, nah, ini orang mukmin akan duduk pasti berdampingan dengan orang mukmin. Sebab roh ini seperti itu, kada kawat. Kalau tidak saling mengenal, dia akan menjauh. Dia akan mengingkarinya. Dia akan mengingkarinya, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab apa? Kalau sudah roh kita ini menyambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita nanti kelak di yaumil kiamah, waktu kita masuk di alam barzah, itu akan datang seorang malaikat. Bu, ini ujiannya manusia. Nanti sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, itu akan datang seorang malaikat yang membawa akan seorang lelaki. Kata malaikat, man hadza rajul? Apa pengetahuan kau kepada lelaki tersebut? Kalau dia waktu di dunia rohnya tidak disambungkan dengan rohnya Nabi Muhammad, niscaya orang tersebut tidak akan kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya, kata Nabi Muhammad. Nanti kalau kita sudah tidak kenal, sebab orang-orang munafik tidak akan mengenal kepada ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengenal dengan ruhnya Nabi Muhammad hanyalah para pecintanya, para orang-orang mukmin, muslimin. Ini yang akan mengenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita perbanyak untuk kita membacakan Maulid Simtud Duror. Kita kenali Rasulullah dengan sejarah-sejarahnya. Kita kenali beliau dengan
dengan kita mengerjakan akan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau ini yang dilakukan oleh mereka para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita sudah nggih, kemalaman sudah. Terus saya guru. Ya. Habib ini pengen apa-apa juga kaki ini. Dan di sini Habib Ali selalu menyambung akan hatinya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali ini terkenal dengan orang ahlal ahwal, orang yang disebut namanya Nabi Muhammad dia langsung menggetarkan tubuh. Disebut namanya Rasulullah, disebut namanya Nabi Muhammad, langsung meneteskan akan air mata. Kira-kira kita di sini pernah mengalami tersebut? Pernahkah mata ini menangis untuk Rasulullah? Pernahkah mata ini menangis rindu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan cuma kita menangis ditinggal pacar saja, nggih. Jangan cuma kita menangis kehilangan duit, nggih. Jangan cuma kita menangis karena tidak ada beras di rumah, tapi pernahkah kita menangis untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang dilakukan oleh Habib Ali. Habib Ali kalau mendengar nama Nabi Muhammad itu langsung menggetar akan tubuhnya Habib Ali karena kewibawaan, karena cahaya pancaran yang begitu luar biasa daripada wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rabbi wanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi husnihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa ala hadiniyah wa bidus salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan kepada yang mulia Habib, jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan menambah giat kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW hingga kita semua dapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sama-sama bertahlil untuk menghaul daripada Al-Habib Ali Sahibul Maulid Al-Habsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لا إله إلا الله، 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 لا
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه